Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Amiruddin, jurusan PAI Stay Al-Falah Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesantunan bahasa, keterampilan berbahasa, dan teknik penulisan karya ilmiah. Pembahasan yang pertama, kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik. Yang kedua, kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Yang pertama, kesantunan linguistik adalah kesantunan yang dinilai dari segi bahasanya. Kesantunan linguistik memilih 4 faktor tertentu kesantunan. 1. Panjang pendeknya sebuah tulisan. 2. Faktor urutan. 3. Intonasi, isyarat, ginesik. Yang keempat, pemakaian, ungkapan, penanda kesantunan. Yang kedua, kesantunan pragmatik ditinjau atau dinilai dari maknanya, maka dari sebuah tutur. Kesantunan pragmatik, kalimat yang perintah ini dituturkan melalui kalimat pertanyaan. Bahasan yang kedua, keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah gagasan, pesan, dan informasi. Adapun medianya adalah bisa melalui media tulis ataupun media lisan. Bahasa juga memiliki peran yang sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang dikatakan santun atau tidak itu bisa dinilai dari bahasanya atau tutur katanya, meliputi nada dan makna yang disampaikan. Ada 4 aspek keterampilan berbahasa. 1. Menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Yang terakhir, kita memasuki penjelasan teknik penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya menjelaskan suatu pembahasan secara ilmiah, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun fungsi karya ilmiah terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi pendidikan. Yang kedua, fungsi penelitian. Yang ketiga, fungsi fungsional. Selanjutnya, syarat menulis karya ilmiah. Apa saja syarat-syaratnya? Syaratnya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, motivasi dan disiplin tinggi. Yang kedua, kemampuan mengolah data. Yang ketiga, kemampuan berfungsi logis sistematis. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Selanjutnya, sifat karya ilmiah dan sifatnya dibagi menjadi 5 macam. 1. Lugar dan tidak emosional. 2. Logis. 3. Efektif. 4. Efisien. 5. Ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Bahan dalam katalog judul baku. Kelima, penulisan dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Sekian dari saya. Kemudian kita membahas mengenai OINIS karya ilmiah. Jenis-jenisnya dibagi menjadi 5 macam. 1. Makalah. 2. Kertas kerja. 3. Skripsi. 4. Tesis. 5. Disertasi. Dan selanjutnya membahas mengenai manfaat penyusunan karya ilmiah. Manfaat dibagi menjadi 5 macam. 1. Penulisan dapat memperoleh kepuasan intelektual. 2. Penulisan turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. 3. Penulisan dapat meningkatkan keterampilan dalam menyajikan data secara jelas. 4. Penulisan dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan dalam katalog judul baku. Yang kelima, penulisan dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Sampai sini, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.